Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas materi statistik matematika untuk pertemuan kedua, yaitu tentang ekspektasi gabungan dua peubah acak diskrit, ekspektasi bersyarat diskrit, dan covariance diskrit. Ini lanjutan dari materi minggu lalu yang tentang fungsi peubah acak diskrit ya. Nah, untuk ekspektasi gabungan dua peubah acak diskrit, jadi kalau kita mengingat kembali ekspektasi dari peubah acak untuk diskrit, di materi pengantar teori peluang ada ekspektasi UX, itu sama dengan sigma X, kemudian UX dikalikan dengan PX atau fungsi peluangnya. Nah, karena ini adalah ekspektasi gabungan dari dua peubah acak, misalnya peubah acaknya adalah X dan Y, kemudian X, Y-nya adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y ini, dari peubah acak X dan peubah acak Y. Kemudian Vx, Y adalah fungsi dari peubah acak X dan Y, maka untuk mencari nilai ekspektasi gabungan dari Vxy ini digunakan rumus yaitu ekspektasi Vxy, yaitu fungsi yang mengandung variabel X dan Y atau peubah acak X dan Y, itu sama dengan sigma X, kemudian sigma Y, kemudian Vxy-nya ini kita pindahkan ke sini, dikalikan dengan fungsi peluang gabungan acak diskrit, atau dikalikan dengan Px, Y. Nah, agar lebih jelas, kita lihat contoh satu di sini. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan 1/4 X plus Y, kemudian X-nya dari 0 dan 1, dan Y-nya 0 dan 1. Nah, tentukan di sini ada dua, ekspektasi 2xy kuadrat min 4 dan ekspektasi x kuadrat y min 2xy plus 3. Sama dengan yang lalu, untuk melihat pasangan dari x dan y yang mungkin, maka di sini kita punya 0,0, kemudian 0,1, kemudian 1,0, dan 1,1. Nah, dalam mencari A, di sini kita lihat, untuk mencari nilai ekspektasi dari 2xy kuadrat min 1, ini sebagai Vx, Y-nya, kemudian tadi untuk mencarinya berarti sigma X, sigma Y, nah Vx, Y-nya ini kita pindahkan ke sini, dikalikan dengan Px, Y yang ada dalam soal. Px, Y-nya adalah 1/4 dikali X plus 4. Nah, ini 1/4-nya bisa dikeluarkan ya. Jadi yang kita ini dikeluarkan 1/4, kemudian sigma X-nya dari 0 sampai 1, sigma Y-nya juga sama dari 0 sampai 1, 2xy kuadrat min 4 dikalikan dengan X plus Y. Nah, yang ini boleh dikalikan masing-masing dulu ke dalam atau bisa langsung disubstitusikan nilai yang tadi, 4 pasang X, Y tadi. Jadi di sini 0,1, kemudian 1,0, dan 1,1. Nah, jika kita memasukkan nilai X dan Y-nya 0,0, maka di sini 2 kali 0 kali 0. Didapatkan 0 dikurang 4, berarti min 4. Kemudian 0 ditambah 0, itu juga 0. Nah, ini min 4 dikali 0 didapat dari hasil substitusi X yang 0 dan Y yang 0 ke dalam fungsi ini. 2xy kuadrat min 4 dikali X plus Y. Kemudian kita masukkan untuk X-nya 0 dan Y-nya 1. Maka di sini 2 kali 0 dikali 1 dikurang 4, didapatkan hasilnya min 4. Kemudian 0 ditambah 1, didapatkan hasilnya 1. Jadi min 4 kali 1 ini merupakan hasil substitusi dari X-nya 0 dan Y-nya 1. Berikutnya kita substitusikan X-nya 1 dan Y-nya 0. Berarti di sini 2 kali 1 dikali 0 dikurang 4, didapatkan min 4. Kemudian 1 ditambah 0, didapatkan 1. Jadi min 4 kali 1. Terakhir kita substitusikan 1,1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1 ke dalam sini. 2 dikali 1 dikali 1 kuadrat. Kemudian dikurangkan 4, didapatkan hasilnya adalah min 2. Kemudian 1 ditambah 1 juga 2.
Nah, ini nanti semua hasil perkalian ini dikalikan masing-masing, min 4 kali 0 hasilnya 0, min 4 kali 1 hasilnya min 4, min 4 kali 1 juga min 4, min 2 kali 2 itu min 4. Jadi seperempat dikali dengan 0 dikurang 4, kurang 4, kurang 4, didapatkan hasilnya min 12. Seperempat dikali min 12 berarti min 3. Sehingga kita dapatkan nilai ekspektasi dari 2xy kuadrat min 1 itu sama dengan min 3. Nah, untuk yang B, untuk pertanyaan yang ekspektasi x kuadrat y min 2xy plus 3, nanti bisa dicoba sendiri, kemudian silakan nanti didiskusikan di WAG berapa hasilnya ya. Itu untuk mencari ekspektasi dari dua peubah acak diskrit. Selanjutnya untuk ekspektasi bersyarat. Jadi ekspektasi bersyarat itu jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, kemudian ada P aksen X dengan syarat Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y, maka ekspektasi bersyarat dari UX diberikan Y diberikan rumus ekspektasi ini ada fungsi yang memuat variabel X atau peubah acak X dengan syarat Y-nya sudah diberikan. Maka ini menggunakan rumus sigma X, UX-nya kita pindahkan, kemudian dikalikan dengan P aksen X syarat Y. Nah, untuk P aksen X syarat Y ini adalah materi minggu lalu, di mana kita sudah membahas tentang peluang bersyarat dari X jika diberikan Y. Nah, untuk peluang bersyarat dari X jika diberikan Y ini sendiri, rumusnya adalah, nanti bisa dilihat di PPT minggu lalu ya, PX, Y atau peluang gabungan dari X, Y dibagi dengan P2Y, di mana P2Y ini adalah peluang marginal dari Y, yang artinya kita harus mencari terlebih dahulu P2Y dengan rumus sigma X, kemudian PX, Y. Nah, ini adalah untuk mencari ekspektasi bersyarat dari UX jika Y-nya sudah diberikan terlebih dahulu. Jadi, runtutannya atau urutannya kita harus mencari terlebih dahulu peluang marginal dari Y, yaitu P2Y, kemudian kalau sudah dapat, kita bisa mencari P peluang bersyarat dari X diberikan Y. Kalau di sini itu diberikan aksen ya untuk membedakan antara peluang bersyarat X diberikan Y dan peluang bersyarat Y diberikan X. Jadi seperti ini langkahnya. Begitu juga untuk mencari ekspektasi bersyarat dari Vx jika diberikan X-nya. Y jika diberikan X, maka rumusnya adalah sigma Y, kemudian VY, kita pindahkan dari sini, VY dikali dengan P double aksen Y syarat X, di mana P double aksen Y syarat X ini adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y jika diberikan X. Nah, sama halnya dengan yang di atas, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai peluang bersyarat Y jika sudah diberikan X. Maka di sini PX, Y dibagi dengan P1X. Nah, P1X ini adalah fungsi peluang marginal dari X. Di sini kita menggunakan rumus sigma Y, PX, Y. Nah, urutannya juga sama, jadi kita cari terlebih dahulu fungsi marginal dari X, kemudian hasilnya kita cari untuk kita gunakan untuk mencari peluang bersyarat dari Y diberikan X, baru nanti kita bisa cari ekspektasi bersyarat dari Y diberikan X. Itu urutannya. Nah, agar lebih jelas, kita lihat contoh di sini. Ini contohnya masih menggunakan fungsi peluang yang di contoh pertama. Jadi misalnya fungsi peluang gabungan dari XY itu adalah PX, Y sama dengan XY dibagi 12. Kemudian, ini berbeda dari yang tadi ya, maaf. Ini XY dibagi 12, kemudian X sama dengan 1,2 dan Y-nya sama dengan 1,2. Nah,
Kemudian yang ditanya adalah ekspektasi 3X dengan syarat Y-nya sama dengan 1. Yang B, ekspektasi 2Y kuadrat dengan syarat X-nya sama dengan 1. Maka untuk mencari yang A, kita menggunakan rumus yang ini, yang pertama ya. Jadi ekspektasi 3X dengan syarat Y sama dengan 1 itu sama dengan sigma X, kemudian 3X, kemudian dikali dengan P1X syarat Y. Jadi seperti ini, kita lihat kembali. Ini ya rumusnya, kita pakai rumus yang pertama. Nah, ini kita masing-masing dulu. Jadi kita harus mencari nilai P ini dulu. Untuk mencari nilai peluang fungsi bersyarat dari X diberikan Y, itu adalah PX, Y dibagi dengan P2Y. Seperti ini. Nah, ini sudah ada penjelasannya di sini ya. Jadi kita cari, karena kita ingin mencari ini, tadi kan rumusnya adalah PX, Y dibagi dengan P2Y. Nah, kita cari P2Y-nya dulu. P2Y-nya ini adalah fungsi peluang marginal dari Y. Jadi, sigma X, X-nya itu ada 1 dan 2, karena tadi X-nya 1,2 ya. PX, Y. PX, Y-nya adalah XY per 12. Nah, kita mulai dari X-nya sama dengan 1. Jadi di sini, kalau X-nya kita ganti 1, berarti 1 kali Y, di sini ya, 1 kali Y dibagi 12, seperti ini. Kemudian untuk X-nya 2, berarti 2 kali Y per 12, seperti ini. Nah, ini untuk Y-nya boleh dijumlahkan langsung, jadi ini Y plus 2Y per 12 ya, artinya 3Y per 12, atau bisa keluarkan Y per 12-nya seperti ini, kemudian 1 ditambah 2. Nanti hasilnya akan sama. Nah, untuk 3Y per 12 ini merupakan nilai dari fungsi peluang marginal dari Y. 3Y per 12. Kalau sudah dapat fungsi peluang marginal dari Y, maka kita bisa mencari P aksen X syarat Y atau fungsi peluang marginal bersyarat dari X diberikan Y. Jadi kita bisa cari ini, kita tentukan untuk PX, Y-nya adalah XY per 12 dibagi dengan P2Y-nya. P2Y-nya adalah 3Y per 12. Nah, ini XY per 12 karena dibagi ya, jadi dikali 12 per 3Y. Ini bisa kita hilangkan, kemudian Y-nya juga sama. Nah, jadi nilainya adalah X per 3. Ini baru sampai P aksen X syarat Y. Nah, kita belum ke ekspektasi. Nah, ekspektasinya berarti sigma dari 1 sampai 2, ini sigma X. Kemudian 3X itu dari ini ya, nilai UX-nya, dikalikan dengan P aksen X syarat Y yang tadi sudah kita dapat, yaitu X per 3. Nah, di sini. Jadi, nanti kita dapat di sini sigma X sama dengan 1 dan 2. Kemudian ini kan bisa dicoret ya. Jadi, sisanya X kuadrat. Berarti kita masukkan X-nya 1. Jadi 1 kuadrat. Ditambah X-nya 2, 2 kuadrat. Sehingga didapat 1 ditambah 4, yaitu 5. Artinya nilai ekspektasi 3X untuk syarat Y sama dengan 1 itu sama dengan 5. Ini untuk pertanyaan yang A. Nah, untuk pertanyaan yang B, yang ekspektasi 2Y kuadrat dengan syarat X sama dengan 1, nanti bisa dicoba sendiri dan kita diskusikan di WhatsApp grup ya. Nah, yang terakhir untuk materi ketiga itu mengenai covariance discrete. Kalau di peubah acak yang satu variabel ya, yang sudah dibahas di pengantar teori peluang, itu ada istilah varians. Kalau di varians, jika kita ingat kembali, untuk varians X, misalnya varians dari peubah acak diskrit, itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini untuk covariance, karena berlaku dua peubah acak yaitu X dan Y, maka dalam mencari nilai covariance dari X dan Y itu adalah ini. Kita bisa pakai dua rumus ini ya, yang atas atau yang bawah.
Tapi untuk lebih memudahkan kita gunakan yang bawah gitu. Jadi untuk mencari covariance dari X, Y itu sama dengan ekspektasi XY dikurang dengan ekspektasi X kali ekspektasi Y. Jadi menggunakan konsep ekspektasi yang tadi. Berarti kita harus mencari masing-masing nilai ekspektasi XY-nya, ekspektasi X-nya, ekspektasi Y-nya, baru nanti hasilnya tinggal dikurang. Nah, kita lihat contoh di sini. Nah, ini contohnya untuk fungsi peluang gabungannya tidak dalam bentuk PX, Y ya. Jadi sudah dalam bentuk distribusi peluang gabungan yang digambarkan dalam tabel. Sebenarnya nanti soal itu bisa dalam PX, Y seperti yang sudah kita lihat contohnya tadi, misalnya XY per 12 gitu, atau bentuknya seperti ini, sama saja. Nah, ini yang diminta adalah mencari covariance. Nah, kalau kita perhatikan tabelnya, X-nya ini berarti dari 1, 2, 3. Begitu juga dengan Y-nya, itu juga sama, 1, 2, 3. Kita membaca X-nya ke samping, Y-nya ke bawah ya. Jadi ini adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Yang ini Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Y sama dengan 3. Nah, untuk mencari covariance berdasarkan rumus tadi, maka EXY dikurang dengan ekspektasi X dikalikan dengan ekspektasi Y. Berarti kita harus mencari masing-masing terlebih dahulu. Nah, di sini untuk lebih memudahkan karena nanti kita harus mencari nilai ekspektasi X serta ekspektasi Y, di mana ekspektasi X ini rumusnya jika menggunakan konsep ekspektasi tadi ya, sigma X, kemudian X dikali PX gitu. Nah, PX ini kita misalkan P1X ya, artinya yang hanya mengandung variabel X saja. Begitu juga dengan EY. EY di sini sigma Y itu Y dikali P2Y. Jadi yang hanya mengandung variabel Y saja. Jadi kita hanya menghitung yang X-nya saja untuk EX dan Y saja untuk EY. Gitu ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita dalam menghitung EX dan EY, kita pisahkan masing-masing. Jadi kita hitung untuk PX sama dengan 1 di sini, kemudian PX sama dengan 2, PX sama dengan 3. Untuk PX sama dengan 1 berarti ke bawah ya, karena kan ini X sama dengan 1. Kita jumlahkan 1/12 ditambah 1/16. Untuk yang PX sama dengan 2 juga kita jumlahkan 1/6 tambah 1/9 tambah 1/14. Untuk yang PX sama dengan 3 juga kita jumlahkan 0 tambah 1/5 tambah 2/15. Sehingga nanti tabelnya didapatkan distribusi peluang marginal dari X yang hanya mengandung X saja ya. P1X di sini untuk P1X-nya sama dengan 1 didapat 5/36. Didapat dari mana 5/36? Dari 1/12 ditambah 1/18. Begitu juga untuk yang 19/36, untuk yang 1/3. Ini adalah distribusi peluang marginal dari X. Kemudian untuk distribusi peluang marginal dari Y, berarti kita dapat ini yang ke samping. Untuk Y sama dengan 1, kita jumlahkan 1/12 tambah 1/6. Kemudian yang Y sama dengan 2, 0 tambah 1/9 tambah 1/5. Untuk yang Y sama dengan 3, 1/18 tambah 1/14 tambah 2/15. Sehingga didapatkan distribusi peluang marginal dari Y seperti tabel yang di sini. Gitu. Nah, ini nanti bisa untuk mencari EX dan EY-nya. Kita pindahkan ke sini. Jadi untuk mencari EX, tadi ekspektasi dari X itu adalah X-nya kita pindahkan ya. Karena tadi definisi dari ekspektasi itu kan ekspektasi UX itu sama dengan sigma X, kemudian UX-nya kita pindahkan dikalikan dengan PX gitu ya. Nah, ini PX-nya karena tadi bentuknya sudah dibuat dalam distribusi marginal atau tabel, jadi bisa kita masukkan untuk X-nya sama dengan 1, jadi 1 dikali P1 untuk X sama dengan 1. Jadi ini X-nya saya ganti 1. Kemudian kalau 2, berarti X-nya 2 dikali P1, 2. X-nya 3, 3 dikali P1, 3. Nah, P11 ini bisa kita lihat di tabel sini. Ini nilainya 5/36. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Kemudian P12 19/36, P13 1/3. Jadi ini ya hasilnya kita pindahkan
1/36. Ini kurang ya, harusnya 1/36. Sebentar. Ini untuk yang P13 jika dijumlahkan 1/15, saya cek dulu. 1/5 ditambah 2/15. Ya, 1/3. Berarti di sini ini harusnya 1/3 ya. Nah, ini juga kita cek dulu hasilnya. 5/36, kemudian ditambahkan dengan 2 dikali 19/36 ditambah dengan 1. Nah, ini betul ya, 79/36. Jadi ini bukan 36 tapi 3 ya. Nah, ini dapat EX-nya itu adalah 79/36. Nah, kemudian EY-nya gimana? Sama juga. Jadi, ekspektasi Y ini adalah sigma, X sama dengan 1 dari 3, kemudian Y dikali P2Y, di mana P2Y-nya ini tadi sudah kita dapatkan di slide sebelumnya. Jadi, ini kalau ini Y ya, kalau Y-nya 1, berarti 1 dikali P21 ditambah 2 dikali P22 ditambah 3 dikali P23 gitu. Nah, P21-nya sudah kita dapat di sini tadi, 1/4, untuk P2Y, P22-nya 14/45, P23-nya 79/180. Nah, ini nanti kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya, langsung dimasukkan ke dalam kalkulator, didapatkan hasil EY-nya adalah 197/90. Nah, EX-nya sudah dapat, EY-nya sudah dapat, sekarang tinggal cari EX Y-nya, EXY, ekspektasi dari XY. Sigma X, sigma Y, kemudian XY-nya kita pindahkan, kemudian PX, Y. Nah, untuk mencari PX, Y berarti berdasarkan nilai XY tadi di soal yang ini sudah dapat ya di soal yang pertama. Ini artinya 1,12 itu didapat dari pasangan X-nya 1, Y-nya 1. Kemudian 1/6 didapat dari 2,1. Kemudian 0 ini didapat dari 3,1. Yang 0 di bawah ini didapat dari 1,2. Kemudian yang 1,9 itu didapat dari 2,2. Kemudian 1/5 ini didapat dari 3,2. Yang ini dapat dari 1,3, yang ini dari 2,3, yang ini dari 3,3. Jadi kita bisa langsung memasukkan nilai-nilai yang sudah ada dalam tabel ini. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 1, berarti kan di sini 1,1. X-nya 1, Y-nya 1, P 1,1. 1 kali 1, kemudian 1,1 ini, P 1,1 itu, ini nanti bisa dilihat di tabel. Tadi nilainya adalah 1/12. Kemudian untuk X-nya 1, Y-nya 2, kemudian P 1,2 juga sama. 1 dikali 2, kemudian bisa dilihat di dalam tabel, untuk nilai peluang 1,2 itu nilainya 0, dan seterusnya. Sehingga nanti jika dihitung dengan kalkulator, ini didapatkan hasilnya adalah 887/180. Ini adalah nilai ekspektasi XY. Kita sudah dapat ekspektasi XY, ekspektasi X, dan ekspektasi Y. Nah, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus covariance. Nilainya EXY tadi adalah 887/180, kemudian nilai EX-nya adalah 79/36, nilai EY-nya adalah 197/90. Nah, nanti langsung menggunakan kalkulator untuk menghitungnya, sehingga didapatkan nilai dari covariance X, Y adalah 403 dibagi dengan 3.240. Nah, seperti ini covariance. Jadi, untuk di pertemuan hari ini sudah dibahas tentang ekspektasi peluang gabungan diskrit, kemudian ekspektasi bersyarat dari peubah gabungan diskrit, dan covariance dari peubah gabungan diskrit. Nah, ini
ada latihan yang nanti bisa kita diskusikan, silahkan dikerjakan, nanti bisa kita diskusikan di WhatsApp group untuk melihat apakah hasil pengerjaannya benar atau tidak. Nah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.